Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, berkah dalam. Kembali lagi kita berjumpa dalam tayangan Imam Mengajar bersama saya, Romo Justinus Andi Muda Purniawan dari Seminari Menengah Santo Petrus Canisius Mertoyudan. Dalam kesempatan ini, kita akan melanjutkan pendalaman kita atas tema pertobatan. Secara khusus, kita akan melanjutkan pendalaman kita dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1440 sampai 1447 yang berbicara tentang sakramen tobat dan pendamaian. Hanya Allah mengampuni dosa, pendamaian dengan gereja, dan sakramen pengampunan. Mungkin kita pernah bertanya dalam diri kita masing-masing, apa sih yang dimaksud dengan dosa itu? Masing-masing dari kita memiliki definisi sendiri-sendiri dan pemahaman sendiri-sendiri atas apa dosa itu. Ada begitu banyak pemahaman atau definisi tentang dosa. Ada yang mendefinisikan dosa sebagai terputusnya hubungan dan komunikasi antara manusia dengan Allah. Ada yang mendefinisikan dosa sebagai kelemahan manusia yang mengantar manusia sampai pada rahmat Allah jika dia mau bertobat. Tetapi saya sendiri mendefinisikan dosa itu ibarat luka yang kalau tidak diobati dan disembuhkan akan menjadi semakin parah. Maka luka yang dialami manusia, bahkan yang paling parah sekalipun, harus tetap diobati dan disembuhkan. Luka itu adalah dosa, dan tindakan mengobati atau menyembuhkan luka itu berarti kita datang untuk menerima sakramen pengampunan dosa. Mari kita lihat lebih dalam ajaran Gereja Katolik apa yang dikatakan di sana tentang dosa. Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1440, dosa adalah terutama penghinaan terhadap Allah dan pemutusan persekutuan dengan Dia, artinya Allah. Serentak pula ia merugikan persekutuan dengan gereja. Maka dalam hal ini, dosa itu juga memiliki dimensi sosial. Karena itu, pertobatan juga mendatangkan secara serentak pengampunan Allah dan perdamaian dengan gereja. Maka kalau kita berbuat dosa sesudah kita dibaptis, maka secara tidak langsung kita memutus relasi dan komunikasi dengan Allah, baik secara pribadi, tetapi jangan lupa bahwa kita juga memutus relasi dan komunikasi kita dengan persekutuan Gereja Katolik. Tetapi pada saat yang sama, ketika kita menerima sakramen pengampunan dosa, kita mengobati diri kita sendiri oleh karena pengampunan dari Allah, tetapi secara serentak kita juga didamaikan dalam persekutuan dengan Gereja Katolik. Lalu siapa yang dapat mengampuni dosa? Nah, ini pertanyaan yang seringkali muncul. Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1441 dikatakan, hanya Tuhan dapat mengampuni dosa. Loh, Romo, Yesus itu kan manusia, tetapi juga Allah. Kok dia juga bisa mengampuni dosa manusia? Nah, karena Yesus itu putra Allah, ia mengatakan tentang dirinya dalam Injil Markus bab 2 ayat 10, bahwa di dunia ini anak manusia mempunyai kuasa mengampuni dosa. Berkali-kali dikatakan dalam kitab suci bahwa anak manusia di dunia ini memiliki kuasa
mengampuni dosa. Dan Yesus melaksanakan kuasa ilahi tadi. Berkali-kali pernah kita dengar dalam kitab suci, dosamu sudah diampuni. Ambil contoh saja ketika Yesus kemudian dihadapkan dengan seorang wanita yang berzinah, lalu di sana dikatakan, dosamu sudah diampuni. Lebih lagi, bahwa berkat otoritas ilahinya, ia memberikan kuasa ini juga kepada manusia, supaya mereka pun melaksanakan di dalam namanya. Yesus memiliki otoritas untuk mengampuni dosa manusia karena dia adalah Allah. Ingat bahwa Yesus memiliki 100% kodrat Allah di dalam dirinya. Tidak hanya 100% manusia, tetapi juga Allah. Maka Yesus pun juga memiliki otoritas untuk memberikan kuasa ini kepada manusia, kuasa mengampuni dosa. Tetapi manusia dapat melakukan pengampunan dosa itu atas nama Yesus. Artinya apa? Artinya manusia bertindak dalam nama Tuhan. Lebih lanjut lagi, dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1442 dikatakan bahwa Kristus menghendaki bahwa gereja secara keseluruhan dalam doanya, dalam kehidupannya, dan juga dalam kegiatannya adalah tanda dan alat pengampunan serta perdamaian yang telah ia peroleh dengan harga darah Yesus. Tetapi gereja melakukan itu karena diberi kuasa oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mempercayakan pelaksanaan absolusi ini kepada jabatan apostolik, dalam arti ini adalah para rasul. Masih ingat ya Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, beberapa kali di dalam kitab suci kita mendengarkan ketika Yesus mengutus para muridnya selalu diberi kuasa oleh Yesus untuk mengusir roh-roh jahat, mengampuni dosa, dan menyembuhkan banyak orang sakit. Dan itu otoritas Yesus sebagai Allah. Lebih lanjut lagi, kalau kita berbicara tentang perdamaian dengan gereja, dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1447 dikatakan demikian. Selama hidupnya di muka umum, Yesus tidak hanya mengampuni dosa saja, tetapi menunjukkan juga akibat dari pengampunan. Ia menggabungkan lagi para pendosa yang telah diampuninya ke dalam persekutuan umat Allah, yang darinya telah menjauhkan mereka dan mengucilkan mereka. Hal yang paling sering dilakukan Yesus adalah dengan mengundang orang-orang berdosa makan, atau sebaliknya, Yesus duduk makan bersama dengan orang-orang berdosa. Dan ini adalah kegiatan yang seringkali dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika berjumpa dengan orang-orang berdosa. Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni, tetapi tidak hanya itu, bahwa Yesus juga lebih lanjut lagi mengajak mereka, mengundang mereka kembali ke dalam persekutuan umat Allah dengan makan. Yesus pun juga melakukan tindakan yang sama, makan bersama dengan orang-orang berdosa. Katekismus Gereja Katolik nomor 1444 dikatakan lebih dalam lagi, Tuhan memberi kepada para rasul kuasanya sendiri untuk mengampuni dosa, dan juga memberikan otoritas kepada mereka untuk mendamaikan para pendosa dengan gereja, sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri.
Hal ini sangat terlihat dalam perkataan Kristus kepada Simon Petrus, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Kita bisa menemukan ayat ini dalam Injil Matius bab 16 ayat 19. Kata-kata mengikat dan melepaskan berarti siapapun yang akan kamu kucilkan dari persekutuan, maka Allah pun juga akan mengucilkan dari persekutuan dengan dirinya. Tetapi sebaliknya, siapapun yang akan kamu terima kembali dalam persekutuanmu, maka Allah pun juga akan menerimanya kembali dalam persekutuan dengan dirinya. Kita lihat betapa otoritas untuk mengampuni dosa yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada manusia, kepada gereja, dalam arti ini melalui jabatan apostolik, yaitu melalui para rasul, yang kemudian dilanjutkan oleh para imam, gitu ya, memiliki kuasa yang dahsyat, bahwa apapun yang dilakukan, yang dikatakan, gitu ya, oleh otoritas gereja melalui para rasul dan juga para imam. Artinya, ketika kita mengatakan bahwa seseorang beriman yang karena dosanya lalu dikucilkan dari persekutuan, maka Allah pun juga akan mengucilkan dari persekutuan dengan dirinya. Tetapi saat imam itu memberikan absolusi dengan sendirinya, maka orang yang berdosa itu akan kembali kepada persekutuan dengan gerejanya, dan juga secara tidak langsung kembali ke dalam persekutuan bersama dengan Allah. Lalu apa kaitannya dengan sakramen tobat, Romo? Nah, Katekismus Gereja Katolik nomor 1446 dikatakan, Kristus telah menciptakan sakramen pengakuan untuk anggota-anggota gerejanya yang berdosa, terutama mereka yang sesudah dibaptis jatuh ke dalam dosa berat dan demikian kehilangan rahmat pembaptisan dan melukai persekutuan gereja. Sakramen pengakuan memberikan kepada mereka kemungkinan baru supaya bertobat dan mendapat kembali rahmat pembenaran. Artinya apa? Artinya setelah menerima sakramen baptis, seseorang yang melakukan dosa itu secara tidak langsung dia melukai dirinya sendiri, tetapi juga melukai persekutuan dengan gereja. Maka sakramen pengakuan memberikan kepada mereka kemungkinan baru supaya bertobat dan mendapat kembali rahmat pembaptisan yang dalam tanda kutip sudah dirusak oleh dosa. Bapak-bapak gereja menggambarkan sakramen ini seperti Tertullianus itu pernah mengatakan demikian, bahwa sakramen pengakuan dosa itu adalah papan penyelamatan kedua sesudah kecelakaan kapal, yakni kehilangan rahmat. Kita bisa membayangkan bahwa kapal yang besar seperti kapal Titanic gitu ya, kalau dalam situasi darurat kapal hampir tenggelam, kapal itu selalu memiliki skoci. Nah, skoci itu adalah papan penyelamat kedua sesudah kecelakaan terjadi. Supaya apa? Supaya orang tetap bisa selamat hidupnya. Katekismus Gereja Katolik nomor 1447 mengungkapkan bahwa sakramen pengampunan dosa itu dalam sejarahnya
mengalami berbagai macam bentuk perubahan, bahkan sampai yang kita terima pada saat ini. Dulu awalnya sakramen pengampunan dosa itu tidak seperti sekarang ini, seperti yang kita terima ini. Abad-abad pertama, jika ada orang yang berbuat dosa berat setelah pembaptisan, katakanlah memuja berhala, membunuh, atau berbuat zina, para peniten itu harus melakukan penitensi atas dosa-dosanya itu selama bertahun-tahun. Dan hanya sedikit yang kemudian dikembalikan ke dalam persekutuan gereja Katolik. Kita bisa melihat gereja-gereja awal ketika ada seseorang yang berbuat dosa berat sesudah menerima pembaptisan, dia akan menjalankan penitensi yang diberikan kepadanya itu selama bertahun-tahun. Dan itu belum tentu dia yang menjalankan penitensi itu lalu serta-merta dikembalikan lagi ke dalam persekutuan gereja Katolik. Kita bisa membayangkan betapa beratnya jemaat pada waktu itu ketika harus mengaku dosa. Tetapi dalam berjalannya waktu, kita menemukan ada tradisi monastis di timur yang dibawa oleh para misionaris Irlandia selama abad ke-7, dan mereka membawa praktik penitensi perorangan ke dataran Eropa. Praktik ini tidak menuntut cara berpenitensi yang panjang di muka umum sama seperti yang dilakukan pada abad-abad pertama gereja, tetapi penerimaan sakramen terjadi secara rahasia antara orang yang mengaku dosa dengan imam. Praktek baru ini memberikan kemungkinan untuk mengulanginya dan dengan demikian mengantar menuju penerimaan sakramen pengakuan dosa secara teratur dan juga membuka kemungkinan untuk memberi pengampunan atas dosa berat dan dosa ringan dalam satu kali upacara saja. Artinya apa? Artinya dalam perkembangan sejarah, sakramen pengampunan dosa ini terjadi menjadi perorangan. Kita menerima sakramen pengampunan dosa secara personal dengan seorang imam. Baik dosa berat maupun dosa ringan, kita mendapatkan kesempatan pada saat itu. Dalam satu kali kesempatan kita mengaku dosa. Itulah mengapa kok kita dianjurkan untuk mengaku dosa, dan itu harus dilakukan kepada seorang imam. Karena apa? Karena imam yang diberi kuasa oleh Tuhan untuk mengampuni dosa akan memberikan suatu tanda kepada si peniten dan orang yang mengaku dosa bahwa dosamu sudah diampuni, sama seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Loh Romo, kenapa kok tidak langsung saja kepada Allah? Kan Allah yang memiliki kuasa untuk mengampuni dosa. Gitu ya. Seringkali umat bertanya itu, Romo, kalau saya mengaku dosa itu langsung kepada Allah saja, tidak usah kepada Romo. Karena apa? Kalau kepada Romo itu seringkali saya takut nanti terbongkar apa yang menjadi dosa-dosa saya. Benar. Tetapi lalu kita bisa bertanya, loh, kalau kamu mengaku dosa kepada Allah, lalu apa tandanya bahwa Allah sudah mengampuni dosa-dosamu? Apakah kamu yakin bahwa Allah sudah mengampuni dosa-dosamu? Siapa yang mengatakan dosamu sudah diampuni? Nah, untuk itulah imam bertindak dalam nama Yesus. Dosamu sudah diampuni. Artinya apa? Artinya Tuhan Yesus melalui imam, dia mengatakan
dosamu sudah diampuni kepada si pengaku dosa, kepada si peniten. Jadi, saudara-saudari yang terkasih, bagaimana? Sudah mengaku dosa atau belum? Kalau belum, marilah kita tidak takut untuk mengaku dosa kepada imam. Datanglah kepada imam kapan saja Anda membutuhkan sakramen ini, karena sakramen ini memberikan ruang bagi Anda untuk didamaikan dengan Allah dan juga dengan gerejanya. Sekian tayangan Imam Mengajar pada kesempatan ini. Semoga membantu saudara-saudari untuk semakin yakin bahwa Tuhan Allah menyertai hidup panjenengan, hidup kita semua yang percaya akan kuasa dan rahmat-Nya. Berkah dalam.